Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Nurul Huda dan jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah yang sama-sama kita selalu mengharapkan rahmat dan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, sempat dan juga waktu luang yang Allah berikan. Terlebih dalam hal ini adalah nikmatul hidayah, nikmat petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala siang malam selalu berikan kepada hamba-hambanya, termasuk adalah kepada diri kita. Sehingga dengan hidayah itu kita mampu melangkah untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah, dan juga mencoba berusaha dengan sekuat tenaga kita menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka materi malam hari ini adalah kita akan membahas golongan orang-orang yang mujrim, golongan orang-orang yang berdosa. Meskipun dari poin awal ketika kita membahas kesyirikan, kemudian kemarin munafik, termasuk fajir, termasuk fasid yang sudah kita lewati, itu semuanya juga perbuatan dosa. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan. Nah, kemudian poin terakhir ini, di dalam golongan-golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas mereka adalah para mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa. Siapa para mujrimun ini, para jamaah sekalian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada di tengah-tengah kita. Keberadaannya juga ada di bersama kita, ada di tengah-tengah kita. Terkadang mungkin kita tidak menyadari mereka juga adalah ya saling berinteraksi dengan kita semuanya. Akan tetapi ternyata mereka tidak ada tempat atau kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalaupun juga diri kita tidak boleh, dan juga bahasanya wala tuzaki anfusakum, ya. Jangan kita menganggap suci diri kita. Karena apa? Maka dengan kita mengkaji ini supaya apa? Supaya kita menghindari, menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan jarimah tadi. Kalau di dalam hukum fikih, ya, di dalam pembahasan fikih kita mengenal ada yang namanya perbuatan yang jarimah. Jarimah ini ya ini tadi perbuatan orang-orang mujrim. Nah, tidak berpanjang kata, kita harus tahu dulu siapa itu mujrim. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman, masih punya iman mereka itu. Jadi orang-orang yang berbuat jarimah ini tadi, orang-orang yang berbuat keburukan tadi, dosa ini tadi, atau mereka adalah kaum mujrimun, ya. Orang-orang yang berbuat dosa ini adalah mereka yang di hatinya, di dalam hatinya, jiwanya itu masih punya iman. Ada keyakinan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga melakukan dosa, kemaksiatan, ya, tersebab lemahnya komitmen untuk taat dan kuatnya dominasi hawa nafsu mereka, ya. Jadi karena hawa nafsu, karena dorongan syahwat, termasuk dorongan syubhat yang selalu menggedor. Ibarat hati ini kemarin sudah kita bahas, ibarat pintu gerbang. Kalau dalam sebuah kerajaan itu ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini adalah hati kita. Ketika setan itu mampu untuk merangsek, ketika setan itu masuk kemudian menelisik ke dalam hati manusia dan berhasil dia masuk menguasainya, berarti pintu gerbang sudah dijebol. Maka kemudian kalaupun dia memiliki iman, imannya tipis setipis tisu bahkan mungkin. Karena apa? Sudah dikuasai jiwanya. Jiwanya sudah habis dengan bagaimana dominasi hawa nafsu. Sehingga mereka di dalam melakukan kegiatan dalam kehidupannya, di dalam melakukan melangkahkan kaki untuk menjalani kehidupannya, itu hanya diwarnai dengan keburukan demi keburukan, meskipun kalau ditanya adalah dia beridentitas muslim. Ketika dilihat KTP-nya tertulis Islam, agama Islam. Akan tetapi perbuatannya penuh diwarnai dengan tadi keburukan demi keburukan. Kalaupun tidak sampai kafir, tidak sampai dia ini divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh para ulama.
Akan tetapi perbuatannya ini adalah perbuatan kekufuran yang perlu kita hindari. Yang orang-orang beriman ini seolah-olah tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan keburukan, yang mana ketika melihat ya, yang mana dirasa bahwasanya diri kita ini kesempatan untuk bermaksiat itu sangat sempit sekali. Karena apa? Mengingat betapa kehidupan itu singkat. Karena apa para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita mungkin menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang barzakh, menceritakan nikmat kubur, menceritakan azab kubur, kemudian juga bercerita tentang kenikmatan di surga, bercerita tentang dahsyatnya siksaan di neraka. Baru cerita, seolah-olah orang yang mendengarkan yang tanpa iman, mau cerita. Terus gak usah digubris, gak usah dianggap, itu hanya cerita. Bablas-bablas aja, santai-santai aja, mumpung masih di dunia. Tapi ingat, ketika kita sudah berkalang tanah, ketika kita sudah berada di bawah bumi ya, ini kita masih di atas muka bumi. Masih ada di permukaan bumi kita ini. Ketika sudah di bawah bumi, dunia yang kita pijaki ini tinggal cerita, sedangkan barzakh itu menjadi nyata. Ya atau ya? Karena ada juga ya golongan-golongan yang mereka tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan kehidupan kubur, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kalau sekarang orang-orang liberal ya seperti itu juga. Mereka tidak percaya dengan adanya siksa kubur maupun nikmat kubur ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita, apakah kamu pernah melihat ya, manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebenarnya ini Allah itu bukan bertanya, tapi ingin menegaskan. Tahu nggak kamu, ada loh manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yang sebenarnya muara semua penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu karena ngikut hawa nafsu. Karena ketika musyrik sekalipun ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, musyrik Quraisy, mereka menganggap Allah itu ada. Ketika bersumpah mereka mengatakan wallahi, mau memusuhi nabi saja mereka dengan bahasa wallahi. Demi Allah, kalau memang Muhammad ini nabi, saya akan ikut. Kalau memang Muhammad ini adalah ya Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul. Itu kata mereka gitu, kata orang musyrik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu orang-orang yang selalu menyembah atau menghamba kepada hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian kata Allah juga, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Ilmunya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, meskipun mungkin ada yang mengaku bahwasanya seperti misalkan dulu negeri Soviet ya, dulu yang mengatakan bahwasanya dia ini adalah komunis gitu ya, atau mungkin komunis-komunis yang lain, kroco-kroconya misalkan. Mereka mengaku tidak punya Tuhan. Mereka mengaku tidak memiliki kepercayaan. Mereka mengaku bebas sebebas-bebasnya. Akan tetapi ingat, Tuhan mereka adalah hawa nafsu. Mereka menyembah, menghamba kepada hawa nafsunya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seorang beriman, orang-orang beriman itu terjerumus masuk ke dalam lubang kehinaan tadi, yaitu mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena memang ini adalah ya sebuah peperangan yang memang Allah Subhanahu wa taala gelar. Ya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya kuasa Allah itu tidak ada yang mampu mengalahkan. Sehebat apapun hawa nafsu selalu mendobrak, sehebat apapun setan berusaha untuk menggedor ya, sampai kemudian mungkin dihancurkan itu tadi bagaimana pintu gerbang, akan tetapi ketika jiwa itu terpenuhi dengan ayat-ayat Allah, jiwa ini diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rasa takutnya para ulama dalam surah Fatir di ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang hanya takut kepada Allah itu dari para hamba-hamba Allah itu hanya ulama. Makanya ulama itu enggak gampang membar janji. Ulama itu tidak pernah mau juga terjerumus ke dalam ya berbagai bentuk sumpah palsu atau mungkin janji-janji kosong seperti pepesan kosong ya. Mereka selalu tegar di atas sebuah kebenaran.
Nah, lawan kata dari ini, mereka beriman ya, akan tetapi kehidupannya penuh dengan sebuah kemaksiatan ya, berbagai bentuk hal-hal yang memang di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga terkena penyakit taswif. Taswif itu dari kata saufa. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, di dalam kita mau melakukan itu ya, ada fi'il mudhari di situ ya, ada sin. Kalau sin itu segera mau melakukan, misalkan sausolli sholatal isya ya, ba'da hadza, misalkan seperti itu. Saya mau sholat isya setelah ini, kan kita mau isya ya, langsung mau melakukan. Artinya dalam jeda waktu yang cukup singkat. Akan tetapi kalau saufa, nantilah setahun yang akan datang, nantilah 2 tahun yang akan datang, itu saufa namanya. Saufa usolli, misalkan saya mau sholat nantilah tahun depan kalau sudah mulai kaya. Jadi gitu. Jadi mau sholat kalau sudah kaya. Nek isih miskin Pak, kalau masih dalam keadaan melarat itu nggak mau sholat. Karena apa? Mau sholat ora sugih-sugih katanya. Ada nggak ya seperti itu? Ada nggak Mas Hamzah? Pernah dengar ungkapan itu? Alah, sholat aja nggak kaya-kaya kok. La ilaha illallah. Piye terusan anunya? Hah? Nunggu tua ya. Kalau mati sebelum tua gimana ya? Ngeri ya. Jadi mereka terkena penyakit taswif tadi, saufa, nantilah, nanti. Ibarat adalah ketika ada pohon yang mengganggu di rumah kita, ini juga pernah saya sampaikan ya, mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu. Pohon itu adalah pohon yang sebenarnya mengganggu nantinya. Contoh misalkan pohon jati atau mungkin pohon apalah di depan rumah kita. Kalau masih mungkin hanya 1 jengkal atau sekecambah, alah dibiarkan. Alah, sistem masih pendek. Sampai kemudian satu jengkal gitu ya, sampai bahkan setengah meter, alah masih setengah meter, masih gampang, besok lagi tebang terus sampai kemudian setinggi atap rumah, bahkan melampaui tingginya kita, sampai kemudian akarnya merusak, daun-daunnya berguguran mengotori rumah dan yang lain sebagainya. Itu adalah penyakit yang termasuk di dalamnya ketika menunda taubat, menunda berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah penyakit yang selalu dibumbui oleh iblis. Besok aja tobatnya, santai dulu. Sholat loh bisa nanti lagi. Nah gitu. Atau mungkin sholat itu kan terus kita lakukan. Apalagi mereka ini beranggapan karena memang betul ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kata Allah, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada murkaku. Dia mengandalkan ini, mengandalkan rahmat Allah, tapi ternyata dia mengucilkannya. Artinya mengucilkan di sini adalah betul-betul meremehkan. Karena apa? Rahmat Allah itu karena apa? Karena amal. Punya iman kemudian beramal dengan semua hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menunggu, bahkan mungkin memaksiati Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa gambaran manusia, ada beberapa contoh-contoh nyata yang mungkin ada juga hadir di tengah-tengah kita, seperti orang yang mana ketika dia mungkin masih rajin sholat, akan tetapi mohon maaf jadi koruptor. Ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Rajin sholat tapi koruptor. Korupnya luar biasa. Seolah-olah korupsi itu adalah menjadi budaya. Kalau budaya itu kan seolah-olah ya boleh dilestarikan gitu ya. Sholat tapi korupsi, ada nggak? Banyak yang seperti itu. Kenapa demikian? Ya tadi, punya iman akan tetapi imannya itu tidak berfungsi untuk membentengi dirinya, hatinya. Untuk apa? Menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, mungkin di satu instansi yang di situ notabene adalah kebesarannya adalah kebesaran agama atau membawa nama Islam. Ya. Itu banyak sekali yang korup-korup di situ. Makanya ada satu ungkapan ya, Ustadz siapa ya, Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad ya, yang mengatakan orang maling, kalau maling yang bodoh ya, maling yang bodoh itu ya paling yang diambil cuman ayam, agak-agak berharga dikit, TV paling ya, atau mungkin HP gitu. Tapi kalau maling yang cerdas katanya, kalau maling itu yang pinter, maling yang intelek, dia aspal aja dimakan, pasir dimakan,
material dimakan. Ya nggak? Kira-kira setuju atau tidak itu? Tikus-tikus berdasi itu ya ininya ya. Nah itu tadi, ini dia punya iman, akan tetapi imannya tidak berfungsi untuk membentengi dirinya dari yang namanya perbuatan buruk. Nek ditakoi itu ya, kalau ditanya sholat ya sholat, akan tetapi tadi hobinya korupsi. Naudzubillah min dzalik. Ada juga orang yang sholat, waktu sholat tapi ngeslot. Tadi pagi ya, saya juga ada status ini asli, kalau ini di berita, tadi juga berita ya. Jadi berita kerampokan di Bank Syariah Metro Madani, di sini berarti di Metro ya, di depan Polres Metro kan, itu kan ada namanya Bank Syariah Metro Madani ya. Ada 2 perampok, kemudian ketika diwawancara, Mas, sampean ini maling ini untuk apa sih? Hobi apa gimana? Apa baru sekali ini? Baru sekali ini Pak, baru sekali ini diwawancara sama polisinya, artinya diinterogasi lah ya. Tapi live gitu ya. Kenapa kok kamu mencuri? Untuk ngeslot Pak, untuk main judi. Menang apa kalah? Kalah Pak. Ya Allah. Ya masih muda-muda sih, cuman kan ditutup pakai ini ya, pakai masker. Ya mungkin usia-usia 30-an lah gitu. 2 orang tertangkap ya. Dia cuma ngambil berapa ya? Ya sekitar 25 juta lah pokoknya, barang ada barang, kemudian juga uang apa-apa gitu ya. Yang lainnya pokoknya itu senilai 25 juta dan kena ditangkap polisi. Dan dia mengatakan itu tadi, bahwasanya dia mengambil uang tadi atau merampok di bank tadi untuk apa? Untuk judi. Yang ternyata ketika dengan judinya tadi, dengan perbuatan judinya tadi, ternyata dia juga kalah. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan, mengerikan sekali ya fenomena akhir zaman ini. Ada nggak orang yang sholat tapi masih ngeslot? Ada nggak kira-kira? Coba lihat di sekeliling kita, di tengah-tengah kita, ada atau tidak? Orang ini kayak ini. Di sini insya Allah tidak ada, bersihnya. Akan tetapi maksudnya di sekeliling kita, di lingkungan kita, atau mungkin di tempat bekerja, atau mungkin di mana, maka di situ akan dijumpai mereka-mereka yang lemah iman. Kalau disebut lemah iman itu kan punya iman, berarti tidak kafir ya. Jadi jangan sampai kita juga memvonis kafir, jangan. Tapi dia adalah lemah iman sehingga bermaksiat. Nah maka kalaupun dia sholat, akan tetapi melakukan hal yang dilarang. Sholat tapi hobi makan riba. Saya tanya, riba haram apa halal? Kalau 0,% haram apa halal? Sepakat? Tenan orang? Saya tanya lagi, riba haram atau halal? Haram ya? Sepakat ya? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan riba itu halal. 4 mazhab juga sepakat, semuanya mengharamkan. Jelas ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi ada atau tidak orang sholat tapi masih makan riba? Banyak. Waduh, kenceng bener sopo iki ngomong. Banyak ya. Nah ini. Tapi dengan seperti ini kita tidak boleh juga tunjuk hidung. Orang pendosa ini. Orang yang mujrim ini. Di neraka kamu. Enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kita melihat betul dengan mata kepala kita sendiri, kok ada saudara kita, bahkan mungkin sanak famili kita, keluarga dekat kita, di sekeliling kita masih makan riba atau bertransaksi dengan ribawi, atau mungkin ya dia masih menikmati dari hasil riba, sampaikan kepada mereka bahwasanya itu perbuatan dosa dan termasuk di dalam kaitannya dosa besar. Pecat kerja tahu. Apa? Ngiling dipecat kerja. Nggak apa-apa, berarti itu rezeki antum, berarti punya pekerjaan yang lain yang lebih layak daripada hal yang tadi. Termasuk adalah mendapatkan harta dari hasil transaksi riba, yaitu juga akan kena debunya. Meskipun kalau kita runut masalah riba ini, termasuk uang kertas itu riba juga sebenarnya. Akan tetapi memang ya sulit untuk dihindari. Karena apa? Karena memang uang kertas itu bernilai karena apa? Ada penguasa. Berbeda dengan dinar dan dirham.
Kalau dinar itu karena nilainya yang berharga. Pernah ini ya tahu seorang kepala sekolah perempuan yang kemudian ceramah di depan siswanya dan siswinya ya, siswa SMP ketika itu, dalam ceramah upacara kalau nggak salah ya, beliau memegang uang 100.000. Ini tahu nilainya berapa? 100.000. Ada yang mau bu gitu. Kemudian diremet-remet ternyata kemudian akhirnya ada yang masih mau. Kalau saya injak, kalau saya nggak dirobek tapi ya diinjak-injak kemudian dikotori lah pokoknya dibuang. Ada yang mau ngambil, mau karena apa? Punya nilai, tapi bukan rupiahnya itu tadi sebenarnya. Nilai di dalam uangnya tadi. Tapi kalau dinar dirham ya itu sangat bernilai. Maka kalau sampai dirunut ke sana ya sangat detail sekali ya, dan mungkin bisa dikatakan waduh gimana terusan untuk transaksi kita. Nah, maka dalam hal ini tentunya ada hukum tersendiri. Tapi kalau jelas-jelas di situ kita misalkan meminjamkan uang, misalkan kemudian di situ nanti ada batiknya ya, atau ada ininya, ada bunganya seperti itu ya. Misalkan minjamkan 1 juta, nanti sebulan yang akan datang kalau melunasi atau 2 bulan atau 1 tahun misalkan dari 1 juta itu nanti nambah 1 rupiah saja. Kalau ada uangnya ya 100 aja misalkan. Riba nggak itu? Riba. Maka tanyakan kepada sholat kita. Artinya sholat yang kita lakukan, bukan sholat yang disalahkan. Jangan akhirnya kemudian, waduh kok misalkan sudah sholat tapi masih makan riba. Jangan nyalahkan sholatnya, salahkan orang yang sholat. Berarti memang belum tanha anil fahsya wal munkar, belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya baru fi'lu sholah, sholatnya baru ada usolah, baru melakukan, belum iqamatus sholah, belum mendirikan sholat, hatinya belum ikut, belum hadir, kemudian jiwanya belum hadir, baru fi'lu, baru ada usolah, belum iqamatus sholah ya. Kemudian ada juga ya orang yang dia ini mungkin ketika sholat dia sholat tapi juga mau selingkuh, ada nggak? Belum lama ini ya, kalau nggak salah siapa gitu ya, oknum lah pokoknya, entah guru atau apa itu selingkuh dengan mencabuli, bahkan ya mencabuli muridnya gitu ya. Nah ini adalah gambaran para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, betapa ujian demi ujian, kemudian juga termasuk fitnah demi fitnah, yang itu menguji keimanan kita terus-terusan akan selalu Allah Subhanahu wa taala pergulirkan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menguji kalian mana orang yang paling terbaik amalnya. Mana orang-orang yang masih istiqomah bertahan di atas keimanan. Mana orang-orang yang ketika di akhir zaman dia masih mengikuti petunjuk Rasul dan para sahabat, dan juga mereka-mereka para salafus salih. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang menjadi contoh bagi kita, mudah-mudahan bisa dihindari. Dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mengira tadi kembali kepada bahwasanya mereka mengandalkan rahmat Allah itu luas. Santai bro, santai dulu aja, nanti tobat belakangan. Gampang kalau masalah itu, masalah tobat gampang. Allah Maha Pengasih kok. Allah juga punya tahap mereka dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka nggak mungkin lah nggak menerima tobat hambanya. Pertanyaannya sebelum tobat kalau sudah mati lalu seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar, pertanyaan yang paling fundamental di dalam diri kita. Ketika menunda taubat, ketika menunda kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelum kita mau bertaubat baru ada niatnya, tapi belum melakukan. Baru aja kita mungkin, dan itu hanya sebuah ilusi ya, artinya hanya permainan sebenarnya, mempermainkan niat juga. Alah nanti ajalah, gampang lah. Kalau masalah sholat nanti aja, kalau masalah zakat nanti aja, kalau masalah bla 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 misalkan, itu semuanya adalah tentang bagaimana kita melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ajalah. Pertanyaannya ketika dalam bahasa nanti ini tadi, kok ternyata belum melakukan, ternyata dia sudah mati, Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut nyawanya, apa yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hanya hayalan.
Tadi dikatakan hanya pepesan kosong. Hanya apa? Ya mimpi di siang bolong. Karena apa? Hanya dia mendapatkan angan-angan tadi. Itulah bumbu-bumbu hiasan-hiasan iblis, hiasan-hiasan setan untuk menjerat manusia. Dan mereka mengira orang-orang yang terbuai ya untuk berani melakukan maksiat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Artinya dia menduga Allah Subhanahu wa taala kan maha rahmah, Allah Subhanahu wa taala kan maha luas kasih sayangnya gitu ya. Kemudian ardakum fasbahtum minal khasirin. Dan kemudian karena persangkaanmu tadi kalian dibinasakan fasbahtum minal khasirin. Maka sungguh kalian pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. La haula wala quwata illa billah. Dan bahkan di dalam surah Al-Mutaffifin ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang mujrim tadi, orang-orang pendosa tadi kepada orang-orang beriman itu apa Pak? Ngetawakan ya, mentertawakan, ngece, ngejek ya. Wah, so alim. Mentang-mentang apa? Mentang-mentang apa gitu ya. Sekarang sholatnya jamaah, sekarang pecian, biyen lo tukang judi, biyen lo tukang mabuk. Pokoknya semua itu disebutkan semua keburukan-keburukannya yang dulu. Jadi dia kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang hijrah, kepada orang-orang yang baru bertaubat, itu banyak sekali celaan-celaan yang dilontarkan. Terus gimana lagi? Lanjutannya? Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau lewat orang-orang beriman, orang-orang mujrim ini ngetip-ngetipkan meripat, mengedip-ngedipkan mata, ngenyek maksudnya. Jenggotan sekarang tanya. Katanya dicingkrang-cingkrang nih. Kemudian pakai jubah. Wah, terus kayak wong Arab bae gitu. Ada nggak seperti itu? Banyak apa ada? Kemudian wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka ini kembali ke keluarga mereka, kembali ke komunitas-komunitas mereka, mereka akan kembali, mereka akan pulang dengan membawa apa? Fakihin itu apa? Coba dicari di Qur'annya. Nggak ada yang bawa Qur'an. Gimana mereka ketika ya merasa bangga gitu ya, merasa bangga kemudian senang lah intinya. Karena apa? Puas sudah menghina orang-orang beriman. Ketika mereka kembali ke rumahnya, ketika mereka kembali ke komunitasnya, baik munafik, baik yang kafir maupun orang-orang yang fasik, mereka ketika sudah dalam komunitasnya itu adalah bangganya minta ampun. Karena apa? Sudah berusaha mencela, melecehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dari orang-orang beriman. Puasnya luar biasa. Sebagaimana Abu Jahal di tengah-tengah orang-orang Quraisy, baik itu pembesarnya maupun para kroni-kroninya atau kroco-kroconya Quraisy. Senang banget ketika sudah mengganggu Nabi, ketika sudah menyiksa sahabat, itu rasa puasnya itu luar biasa, seolah-olah terluapkan semua emosinya. Karena apa? Karena tadi hatinya tertutup para jamaah sekalian. Karena apa? Karena pintu hidayah sudah tidak mampu terbuka lagi di dalam jiwanya. Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari orang-orang yang mujrim. Dan bahkan wa idza ra'auhum qalu inna haula ila dhallun. Kalau orang-orang mujrim melihat orang-orang beriman, tuh orang-orang sesat tuh. Sekarang terjadi nggak gitu? Iya. Kelompok sesat ini beda ini dari secara umum. Orang umum kancani, tidak umum dengan teman-temannya yang lain. Itu tadi ketika mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka menganggap orang-orang beriman yang teguh istiqomah di atas kebenaran, yang teguh di atas ajaran Rasulullah SAW dan para salafus saleh, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Nabi, dipraktekkan sesuai dengan prakteknya para salaful ummah atau salafus soleh, mereka malah dianggap sesat, malah kewalik.
Makanya sampai sekarang sinetron Dunia Terbalik kayaknya belum selesai-selesai, karena memang betul hakikat dunia sekarang sudah terbalik, betul ya. Ya nggak kira-kira? Nah ini adalah yang perlu kita perhatikan seksama. Kita harus betul-betul bisa mawas diri, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari yang namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Karena apa? Kemarin sudah dikatakan bahwasanya fitnah tersebut bisa merubah manusia, keadaan manusia yang sore hari mukmin, pagi hari kafir, atau sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup sampai di sini. Isya'nya berapa menit lagi, Pak? 4 menit lagi, ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin curhat ya. Kalau curhat masalah ekonomi jangan ke saya, ke Menteri Ekonomi ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini adalah menjadi tanbih ya. Tanbih ini perhatian, menjadi perhatian khusus bagi pribadi dan juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai bentuk gejolak fitnah. Amin, Allahumma amin. Ada pertanyaan? Atau saya tutup dulu? Silahkan. Ini kan melihat melihat nyata di depan kita itu kemukaan banyak praktek. Ya. Nah itu gimana ya? Kalau kita nanti bisa, kalau kita nggak nabung. Barakallah, siap, mantap. Banyak praktek riba di tengah-tengah kita. Bagaimana sikap kita? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat di antara kalian itu sebuah kemungkaran, cegah dengan tangannya, ajak ngaji. Ajak ngaji dulu, jangan mengatakan, "Pak, riba ini, haram ini." Kemudian apalagi itu adalah orang yang sudah bergelimang dengan praktek riba, bosnya. Antum digitukan, antum mensikapi orang seperti itu. Wah, mana aku bosnya kok. Wong aku ketuane. Orang dipecat paling ya dipolisikan itu jadi. Bisa jadi ya. Tapi pelan-pelan, diajak ngaji pelan-pelan, pahamkan kepada beliau tentang bahayanya dosa besar. Kemudian pahamkan tentang bahayanya riba. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, lisannya yang berbuat. Artinya antum nggak bisa menasihati, bawa aja ke tempat pengajian. Pak, ini waktunya ngaji nih. Yuk ngaji yuk bareng-bareng gitu. Apa di Al Hidayah atau mungkin di Taqwa ya, atau mungkin di sini ya, monggo dibawa. Kalau misalkan kita merasa ada target, bukan target operasi ya, target yang memang bisa kita ajak dan insya Allah bisa lebih baik kehidupannya. Karena apa? Wallahi, ini ada sebuah kisah nyata ya, yang diceritakan oleh jamaah kami di sana ya, di Punggur. Jadi dia punya saudara, mungkin saudara lagi lah pokoknya masih merasa saudara gitu ya. Dia ini rajin sholatnya, infaknya luar biasa, sedekahnya juga jor-joran, akan tetapi kerja di bank konvensional ya. Kemudian semua apa-apa yang dia lakukan kebaikan, akan tetapi kerjanya itu nggak pernah berhenti. Artinya terus dia bahkan mengembangkan. Ketika dikubur, ternyata para jamaah sekalian, kuburannya salah. Jakarta itu kan beli kuburannya. Tanah kuburan itu beli. Akhirnya karena salah minta digali. Baru 1 jam berlalu atau mungkin beberapa menit berlalu sudah dikuburkan. Saya nggak terima, ini adalah kuburan milik bapak saya, lubang ini punya Anda yang di sana. Ini sudah saya beli, ini sudah saya sudah saya booking gitu ya. Waduh, digali lagi. Janganlah Pak, ini kasihan, ini orang soleh, ini gini. Oh, ternyata nggak bisa. Digali lagi, la haula wala quwata illa billah, badannya gosong semuanya, badannya hangus. Baru 1 jam dikuburkan. Gara-gara apa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul secara terang-terangan, kalau orang ini gak mau menghentikan praktek riba, fa'danu biharbim minallah wa rasulih, maka ingatlah, diumumkan perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Inilah bahayanya praktek riba. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau nggak mampu dengan diajak, kita malu mau ngajaknya, kita orang biasa, kita rakyat sipil. Apa maneh wong melarat gitu ya, ngajak-ngajak wong sugih, apalagi itu sudah sukses dengan tadi praktek ribawinya, angel. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, apa meneh lisan, aku ki sapa ngomongi aku. Ustaz ora,
kiai ora gitu, mondokmu neng di. Banyak nanti bla 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 yang akan disampaikan. Yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Artinya kita mengingkari perbuatan tersebut, kita enggak mengiyakan perbuatan nusta tadi ya, perbuatan yang haram itu tadi. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita mengingkari dengan hati para jamaah sekalian, termasuk ini adalah praktek riba, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Barakallahu fiik. Cukup. Gitu Mas, 3 pilihan. Boleh diajak, bukan dipukul. Film sertifikat apa namanya? Fal yughayyirhu biyadihi itu bukan ditonjokin, bukan. Dirangkul maksudnya. Ya, dakwah itu merangkul bukan memukul gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup berarti ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan diakhiri dengan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.